Kolonial itu saya tertarik sama definisinya yang diungkap oleh Ania Lomba. Ania Lomba itu punya buku judulnya itu Postkolonial. Dia mendefinisikan arti kolonial di dalam buku itu adalah satu bangsa yang menduduki bangsa yang lain dan mendirikan koloni di sana, namun keberadaannya masih terhubung dengan bangsa asal. Nah, itu kolonialisme. Maunya yang namanya penjajah ini membangun Sabang sampai Merauke itu, jalan itu, dan menggunakan pekerja pribumi karena tidak berhubungan langsung, menggunakan demang-demang untuk dipaksa bekerja. Dan yang namanya kolonial ini juga membayar, tapi membayarnya tidak lewat satuan-satuan orang pribumi, tapi lewat demang ini. Nah, demang ini mengkorupsinya. Nah, inilah yang dikenal dengan istilah londo ireng. Londo ireng itu orang pribumi yang menjadi kaki tangan orang-orang seperti yang menginginkan kekayaan dari wilayah bumi pertiwi ini gitu. Nah, tapi di dalam hal ini umatan wahidah dalam konteks Nabi Muhammad yang istilah itu ada di Piagam Madinah, itu sebetulnya tujuan utamanya to unify Arab ini. Karena ini satu-satunya bangsa Semit yang belum bersatu. Bizantin sudah, lalu Persia sudah. Ini Arab ini masih suku-suku begini. Ini makanya kemudian Muhammad muncul dalam konteks to unify. Disitulah muncul umatan wahidah. Nah, cara menyatukannya bagaimana? Mengikat semuanya di dalam satu perjanjian. Perjanjian itu dikenal dengan Piagam Madinah atau Sohifah Mu'ahadah, lembar perjanjian. Kembali lagi bersama saya Munir Pawai sebagai host magang di Kilasan ID. Dan pada kesempatan kali ini tepatnya di siang ini ya, di bulan Agustus pada tahun ini kita memperingati 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu ini adalah angka yang cukup panjang dalam sejarah Republik Indonesia. Namun tentu selalu ada pertanyaan yang perlu dijawab dan kita perlu merefleksikan bagaimana perjalanan Republik Indonesia ini pada tahun ke-81. Nah, misalnya soal apakah benar-benar Indonesia ini telah merdeka, ataupun bagaimana sih kolonialisme di Indonesia hari ini, apakah masih ada ataupun sudah benar-benar hilang. Nah, pada sesi kali ini saya ditemani oleh Pak Dr. Ahmad Lutfi. Sugeng siang, Pak. Sugeng siang, Pak Munir. Beliau salah satu dokter di UIN Ponorogo gitu, dengan buku terbarunya adalah Madinah yang Haram. Bagi teman-teman yang belum mempunyai, silahkan dibeli dan dibaca karena Pak Lutfi ini menawarkan pembacaan-pembacaan yang baru begitu ya. Nah, langsung saja. Sebenarnya saya ingin ini Pak Lutfi, ingin merespon. Saya punya beberapa pertanyaan atas ceramah jenengan beberapa bulan yang lalu ketika haul Pondok Pelita Tulungagung. Tentu ini sesuatu yang menarik ketika tema umatan wahidan gitu. Cuman saya nggak akan langsung ke situ karena umatan wahidan artinya adalah persatuan umat ya, yang tentu persatuan ini dimanapun sangat penting gitu, terutama bagi sebuah bangsa yang pernah dijajah begitu. Nah, dan hari ini saya rasa di media sosial itu banyak yang kurang pas untuk memaknai kata kolonialisme begitu. Sebelum kita menuju ke umatan wahidah, menurut jenengan kolonialisme itu bagaimana?
apakah dia hanya soal ini ya, eh, memperbudak ataupun yang lain sebagainya kayak gitu. Ya, kolonial itu saya tertarik sama definisinya yang diungkap oleh Ania Lomba. Ania Lomba itu punya buku judulnya itu Postkolonial. Dia mendefinisikan arti kolonial di dalam buku itu adalah satu bangsa yang menduduki bangsa yang lain dan mendirikan koloni di sana, namun keberadaannya masih terhubung dengan bangsa asal. Nah, itu kolonialisme. Misalnya begini, Indonesia sebelum merdeka itu kan ada Belanda yang masuk ke wilayah Nusantara ini. Dulu kan namanya belum ada Indonesia, masih Nusantara begitu. Nah, awalnya itu VOC itu tahun 1603 kalau nggak salah. Nah, VOC itu mendirikan koloni di wilayah kurang lebih sekitar Jawa Barat, Banten. Keberadaan VOC itu terhubung dengan bangsa asal mereka, yaitu pemerintahan Belanda di wilayah Eropa sana. Nah, VOC itu adalah koloni di tanah Nusantara. Keberadaan koloni ini masih terhubung dengan negara asal mereka, yaitu Belanda sana. Keberadaan VOC di sini mengeruk dan mengeksploitasi tanah dan kekayaan yang ada di bumi Nusantara itu, di mana kekayaan itu akhirnya diperoleh dari VOC dan itu punya hubungan dengan negara asal mereka. Lah, ini namanya kolonialisme. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, itu di beberapa negara yang lain. Nah, fenomena kolonialisme itu adalah fenomena di mana nation state itu belum ada. Jadi batas wilayah antar negara itu belum ada. Itu fenomena kolonialisme. Beda dengan misalnya batas wilayah itu atau nation state itu sudah ada. Nah, itu nanti jenisnya berubah lagi, bukan kolonialisme, tapi imperialisme. Jadi antara kolonialisme sama imperialisme itu berbeda. Nah, hari ini kolonialisme itu tidak ada. Karena ada batas wilayah atau yang dikenal dengan istilah nation state. Batas wilayahnya Indonesia ya dari Sabang sampai Merauke untuk ukuran barat sama timur, lalu Kalimantan sama Jawa untuk ukuran utara sama selatan. Setiap negara yang merdeka itu punya batas wilayah itu yang disebut dengan nation state itu. Nah, ketika sudah nation state, maka tidak bisa yang namanya satu koloni dari negara barat atau negara manapun untuk masuk ke wilayah yang sudah punya nation state, yang mana itu terjadi seperti VOC atau pemerintahan Hindia Belanda yang pernah masuk ke sini. Tidak bisa, karena itu sudah ada batas wilayah. Oleh karena itu, kalau ngomong soal kolonialisme, maka kolonialisme itu sudah berakhir, tapi imperialisme belum. Nah, itulah definisi yang diungkap oleh Ania Lomba dalam bukunya Postkolonial terkait dengan bagaimana kita memahami kolonialisme itu. Cuman begini, Pak. Iya, mungkin banyak pendapat yang mengatakan bahwa kolonialisme di Indonesia ini sudah berakhir. Cuman ini muncul istilah neokolonialisme. Itu bagaimana? Neokolonialisme itu pengertiannya sejajar dengan imperial, dengan imperialisme. Karena apa? Karena begini, akibat dari kolonialisme seperti VOC yang datang ke sini, atau pemerintahan Hindia Belanda yang datang ke sini, atau Inggris yang ke Pakistan, atau Prancis yang ke Lebanon dan seterusnya, itu menumbuhkan satu fenomena di barat yang disebut dengan pertumbuhan kapitalisme. Nah, mengapa kok kapitalisme tumbuh di barat? Karena ekspansi negara-negara Eropa ke wilayah dunia timur seperti Belanda tadi yang masuk Nusantara,
itu lalu kemudian membawa kekayaan bumi pertiwi ini ke tanah mereka, itu akibatnya di wilayah seperti Eropa itu, negara kolonial itu, tumbuh yang namanya pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat akibat dari kolonialisme dan mengeruk kekayaan dari luar bangsanya. Nah, karena pertumbuhan itu luar biasa, inilah yang kemudian melahirkan kapitalisme. Maka kapitalisme itu adalah akibat dari kolonial. Itu kurang lebih terkait dengan masalah kolonialisme ini. Lah, lalu kan kemudian begini. Setelah kolonialisme itu melahirkan kapitalisme di Eropa, begitu, tumbuhlah multinational corporation. Ada kesulitan yang tumbuh di Eropa. Kesulitan terkait dengan mencari tenaga kerja. Atau perusahaan mereka, multinational corporation, membutuhkan ekspansi keluar. Nah, di dalam konteks ini, mereka tidak lagi bisa melakukan kolonial karena sudah ada nation state tadi. Maka yang dipakai di dalam konteks barat itu menciptakanlah yang disebut dengan International Monetary Fund, atau yang dikenal dengan istilah sekarang IMF itu, sama IBRD, International Bank and Resurrection and Development. Itu tujuannya untuk apa? Negara-negara yang dahulu pernah mereka jajah, salah satunya adalah Indonesia. Ini juga bagaimana di negara yang dulu bekas kolonial itu membangun industri juga. Karena apa? Karena industri di barat luar biasa, sudah penuh, lalu tenaga kerja juga sudah nyari juga sulit, maka mereka ekspansi perusahaan dengan memakai kaki tangan International Monetary Fund itu atau IBRD itu. Disitulah gejala di mana negara-negara pasca kolonial itu hutangnya luar biasa, termasuk salah satunya Indonesia. Nah, di Indonesia hutang luar biasa ini didukung pada masa pemerintahan Orde Baru itu, yang kemudian melahirkan satu orde yang disebut dengan Orde Baru dengan presidennya Soeharto. Nah, disitulah awal mulai Indonesia membangun industri dengan cara berhutang kepada International Monetary Fund itu. Inilah yang disebut dengan jebakan kapitalisme. Karena apa? Narasi yang muncul pada waktu itu muncul klasifikasi antara negara civilization dan uncivilization, negara beradab dan negara yang tak beradab. Negara beradab itu proklamasinya itu ya, agar promosinya ini manjur di negara-negara yang bekas jajahan, agar mereka ini maju dan tinggal landas, maka godaan untuk hutang kepada International Monetary Fund itu kuat, sehingga inilah yang disebut dengan negara maju itu. Maka harus hutang membangun industri itu. Nah, disinilah awal mula imperialisme atau yang Anda sebut nekolin atau neokolonialisme itu. Jadi neokolonialisme itu adalah dampak dari pertumbuhan kapitalis. Kapitalis dampak dari pertumbuhan kolonialis. Jadi urutannya itu begitu. Berarti memang ini ya bisa disebut strategi baru atau gaya baru ketika munculnya nation state itu tadi ya. Iya, betul. Nah, inilah yang istilahnya itu neokolonialisme itu lebih smooth ya, lebih soft di dalam melakukan penjajahan di negara-negara yang dulu bekas kolonial. Tapi apakah tetap ini Pak, misal kolonial itu kan masih terhubung ya dengan negara asalnya. Kalau neokolonialisme itu juga sama atau bagaimana? Neokolonialisme atau imperialisme itu sama, tapi yang hadir itu adalah industri atau perusahaan asing dalam konteks menanamkan industrinya di negara yang dulu pernah dijajah.
Nah, bedanya tidak ada militer. Kalau dulu di masa kolonial ya, ingat ya, masa kolonial itu militer hadir, senjata hadir, tank-tank hadir di sini. Bambu runcing hadir untuk melawan itu katanya bambu runcing. Masa bambu runcing bisa melawan granat? Aku juga tidak habis pikir ini menangnya gimana kan gitu. Nah, beda dengan imperial atau neokolonial. Neokolonial itu tidak ada militer. Yang ada adalah multinational corporation atau sekarang yang bisa disebut oleh tulisannya si Jeffrey Winter itu yang dikenal dengan istilah oligark. Nah, mereka tidak banyak. Yang banyak uangnya. Karena yang banyak uangnya, maka kemudian kekuasaan uang itu bisa, kekuasaan itu bisa untuk melakukan pengaruh politik. Apalagi negara-negara yang mana pemimpin-pemimpinnya itu haus akan kekayaan, gitu. Atau sedikit katalah rakus lah begitu. Maka akan tergoda ketika terkait dengan pengaruh kekayaan oligarki yang luar biasa yang ada di negara-negara bekas jajahan itu untuk meraup keuntungan dari oligarki ini. Nah, disinilah muncul kerjasama di antara pribumi dengan oligarki itu. Dan sekarang banyak. Berarti kalau neokolonialisme itu kan militer sekarang tidak hadir ya. Yang dulu mungkin bisa disebut militer itu sebagai kaki tangan gitu untuk melanggengkan kolonialisme gitu ya. Kalau hari ini mungkin lebih banyak ya orang-orang kita sendiri. Apa bisa disebut gitu? Bisa, orang-orang kita yang bekerja sama dengan oligarki itu. Dan itu contohnya banyak ya. Misalnya Indonesia ini kan terkenal dalam tulisannya Jeffrey Winter itu. Jarak kekayaan antara oligarki sama pribumi itu 600.000 kali lipat dari kekayaan. Jadi misalnya ini, satu kekayaan orang oligarki itu dibandingkan dengan 600.000 pribumi itu baru seimbang. Jadi coba Anda bayangkan lah, 600.000 orang Indonesia misalnya kayak kita ini gitu, dibandingkan dengan satu kekayaan oligarki itu baru imbang. Nah, dalam konteks ini tentu adalah anak bangsa begitu kan, lupa akan tanah airnya, mencoba ingin bekerja sama mengikuti ritme oligarki, mengambil kekayaan juga dan ikut kenikmatan oligarki, kendati harus mengorbankan orang-orang yang jarak kekayaannya 600 kayak kita itu tadi. Mungkin kayak ini ya, kalau contoh yang terbaru mungkin analoginya emas 76 kilo itu mungkin setara emasnya orang satu Jawa Timur mungkin. Oh iya, betul Pak. Kita 1 gram aja kan harus nabung berkali-kali ya gitu loh untuk dapat itu 74 kilo dengan enaknya. Nggak tahu itu uangnya gimana kok tiba-tiba muncul 74 atau 76 itu yang dibawa oleh seseorang. Kalau orang itu bekerja secara sesuai dengan kadar gajinya, uang sebesar itu tentu sangat mustahil didapat. Nah, sesuai loh ya. Karena kan paling misalnya pegawai itu kan golongannya 12 kan tahu sendiri lah berapa itu. Kok sampai 74 itu kan ya tahu sendirilah begitu. Pasti main-main sama oligarki dan seterusnya. Kalau kita ngomongin soal misal nih ya, kita selalu diajari soal kekejaman bagaimana kolonialisme ya. Nah, pada hari ini tuh kalau kita berbicara soal kejam, itu kejam kolonialisme atau neokolonialisme itu tadi? Kalau dilihat kejam ya sama-sama kejam, cuman beda yang dikejami.
Kalau kolonialisme itu kan kejamnya fisik, ya kan, senjata, itu tembak kalau nggak setuju kan begitu, atau misalnya disiksa, itu kolonialisme, kejamnya fisik. Tapi kalau imperialisme ini gitu loh, ini kejamnya lebih bersifat lebih kompleks daripada soal fisik. Karena kerja-kerja imperialisme itu membutuhkan satu narasi. Tadi misalnya civilization and civilization ini kan narasi. Butuh lagi misalnya kekejaman yang sifatnya misalnya kayak bagaimana kebijakan negara berpihak kepada oligarki, lalu kemudian memiskinkan orang-orang yang ada di pribumi. Itu juga kekejaman, cuman kan nggak fisik, tapi lebih nelongso kan begitu, karena lebih menancap di urat nadi sampai ke darah daging, karena yang dikuras hampir keseluruhan. Tapi sakitnya beda. Yang pertama sakit fisik, yang kedua sakit hati nurani. Itulah imperialisme. Ya. Mungkin bisa disebut sebagai ini ya, lebih sistemik gitu, lebih terstruktur gitu ya. Ya, lebih sistemik, lebih terstruktur, menggunakan instrumen-instrumen demokrasi. Ya. Menggunakan instrumen-instrumen demokrasi sebagai cara kerja. Instrumen demokrasi itu seperti apa? Partai politik. Itu instrumen demokrasi. Kalau lembaga demokrasinya kan perwakilan. Nah, katalis-katalisnya untuk dapat keperwakilan kan mesti lewat partai. Maka partai disebut juga dengan instrumen politik. Nah, instrumen politik ini kadang, ya kan, bahkan mungkin sering atau mungkin juga selalu, gitu kan. Para wakil yang ingin menduduki satu kekuasaan tertentu kan biasanya lewat partai. Nah, kebanyakan orang yang mau menduduki kekuasaan tertentu rata-rata kan membutuhkan uang, ya kan? Untuk money politik, untuk kampanye, untuk pasang spanduk, untuk ongkos jalan dan seterusnya. Nah, uang yang sebegitu besarnya yang dibutuhkan itu kadang dirinya juga tidak mampu untuk mewujudkannya. Dari sinilah kehadiran yang disebut dengan bohir itu. Bohir itu kebanyakan itu ya para oligarki itu. Makanya mereka jarang tampil di kekuasaan, tapi keberadaannya sangat berpengaruh. Karena apa? Dia bisa menciptakan kaki tangan. Di antara kaki tangannya adalah orang-orang yang rakus itu. Dan itu banyak dari pribumi. Kan begitu. Ambil contoh lagi, semisal yang sering diungkap oleh Mahfud, ya, Pak Mahfud MD sang pakar hukum tata negara itu. Untuk meloloskan satu kebijakan tertentu yang disebut dengan undang-undang, itu kan ada jual beli di sana, ya kan? Ada jual beli, misalnya satu tim, saya mengutip aja, bagi orang-orang yang menjadi saksi di sana antara lain adalah Pak Mahfud itu. Satu tim aja itu 50 juta harganya. Nah, orang-orang yang tergoda dengan seperti itu, kendati itu dia dari pribumi, gitu loh. Juga ingin kaya juga, godaan untuk menjadi kaya luar biasa, akhirnya mengambil itu. Oke, ini saya ambil ini 50 juta satu tim loh, kan butuh beratus-ratus tim, gitu kan. Nah, diambillah itu, loloslah undang-undang. Akhirnya undang-undang ini tidak peduli dia itu akan menjerat rakyat di kemudian hari atau tidak. Yang penting saya dapat satu tim 50 juta ini. Dari situ lalu kemudian negara menjadi carut-marut terkait dengan perilaku-perilaku warga pribumi yang ini loh, yang saya sebut dengan sukanya memusuhi bangsanya sendiri. Ini mirip seperti tulisannya Max Havelaar. Max Havelaar itu kan, saya yakin Anda sudah baca itu, Max Havelaar itu. Jadi kolonial, masa kolonial ini, negara-negara penjajah itu kan tidak berhubungan langsung dengan pribumi.
mereka dihubungkan oleh Ki Demang ini, kan begitu. Maunya yang namanya penjajah ini membangun Sabang sampai Merauke itu, jalan itu, dan menggunakan pekerja pribumi karena tidak berhubungan langsung, menggunakan Demang untuk dipaksa bekerja. Dan yang namanya kolonial ini juga membayar, tapi membayarnya tidak lewat satuan-satuan orang pribumi, tapi lewat Demang ini. Nah, Demang ini mengkorupsinya. Nah, inilah yang dikenal dengan istilah londo ireng. Londo ireng itu orang pribumi yang menjadi kaki tangan orang-orang seperti yang menginginkan kekayaan dari wilayah bumi pertiwi ini. Nah, sekarang juga sama, kendati modusnya berbeda. Kalau dulu modusnya kan jalan, kalau sekarang modusnya undang-undang dan kebijakan yang dijual untuk kebutuhan para perwakilan rakyat ini, untuk kemudian dinikmati terkait dengan hasratnya ingin cepat kaya. Kenapa kau ingin cepat kaya? Nah, dana kampanyenya kan banyak. Gitu. Untuk jadi dewan aja konon ini ya, konon ini membutuhkan sekitar 7-8 miliar. Uang dari mana itu? Gitu. Kalau hanya jual kopi saja kan tidak nurut seperti itu. Atau pegawai kan tidak cukup. Itu. Maka kerjasama dengan para bohir. Nah, inilah modus operandi terkait dengan gurita imperialisme dalam konteks kekinian. Berarti Sambil minum ya. Ngopi dulu, Pak. Iya. Berarti mungkin bisa dikatakan gitu ya. Yang fana itu adalah kolonialisme dan yang abadi adalah imperialisme gitu. Iya, betul. Yang abadi eternal and khalidina fiha abada. Itu adalah imperialisme ini. Nah, saya ingin kembali ini, Pak. Tentu soal londo ireng. Cuman sebelum ke situ, tentu ada strategi atau bagaimana cara penjajahan itu dilakukan. Mungkin salah satunya adalah melalui politik pecah belah. Nah, tentu politik pecah belah ya nggak mungkin negara luar itu langsung campur tangan di negara langsung atau langsung ke pribumi kayak gitu ya. Iya. Nah, dan menyangkut londo ireng tadi, itu adalah orang pribumi yang bekerja untuk kolonialisme itu tadi ya. Tapi bisa dikatakan nggak sih, Pak, londo ireng itu juga mereka yang berbeda pendapat terhadap pemerintah atau rezim? Londo ireng itu yang berbeda pendapat dengan rezim, ya tidak bisa selalu begitu. Tidak bisa selalu begitu karena ambil contoh lah, di beberapa media yang kemarin muncul itu gerakan-gerakan mahasiswa yang mencoba mengusulkan undang-undang perampasan aset. Itu kan juga berbeda dengan negara. Apakah itu bagian dari pecah belah? Kan enggak. Jadi tidak selalu beda dengan negara itu. Itu terkait dengan soal pecah belah. Enggak, maksudnya gini. Misal saya berbeda dengan pandangan terhadap pemerintah dengan kebijakan pemerintah, itu berarti saya itu adalah londo ireng. Misalnya saya mantan pers mahasiswa, tentu saya punya pandangan yang berbeda terhadap kampus ataupun negara gitu. Apakah ketika saya berbeda itu saya adalah bagian dari londo ireng gitu? Padahal saya tidak terafiliasi dengan siapapun gitu. Tidak bisa juga, artinya tidak selalu begitu. Berbeda dengan negara lalu kemudian londo ireng, ya enggak lah, tidak selalu. Bahkan harus gitu loh, harus berbeda jika misalnya terkait dengan situasi yang saya sebut hari inilah. Hari ini itu maksudnya hari ini di mana gurita imperial itu menjalar kemana-mana terkait dengan bagaimana mengambil kekayaan dari bumi
pertiwi atau tanah pusaka ini harus berbeda. Kalau misalnya dalam konteks ini terindikasi terkait dengan soal gurita itu, ya udah bersuara aja. Jadi yang menarik adalah soal politik pecah belah. Itu yang selalu dilakukan oleh kolonialisme gitu ya. Seberapa buruknya gitu, pengaruh dari politik pecah belah gitu, baik era kolonialisme maupun hari ini? Pertama, sangat buruk. Betapa buruk seberapa buruknya ya sangat buruk gitu. Nah, cuman harus diingat, pecah belah ini kita harus jeli di dalam mengidentifikasinya gitu. Kadang pecah belah itu tidak terkait dengan imperialisme juga gitu. Misalnya begini, ada orang yang punya fanatisme agama yang luar biasa atau menjadikan agamanya sebagai ideologi. Makanya muncul, kalau bukan paham saya itu salah, misalnya begitu. Ini juga akan memecah belah. Apakah mereka ini terkait dengan oligarki? Belum tentu juga. Tapi menjadi lahan subur oligarki, ya. Begitu. Pertama, soal fanatisme yang berlebihan terkait dengan ideologisasi agama atau ideologisasi organisasi tertentu. Kenapa? Karena wawasannya adalah wawasan primordial, kesukuan, kedaerahan, kelokalan yang ingin diuniversalkan. Itu juga mengancam terkait dengan soal persatuan atau yang Anda sebut sebagai pintu masuk bagi perpecahan. Yang kedua, itu terkait dengan soal londo ireng era imperial. Memang banyak orang-orang yang menjadi kaki tangan terkait pecah belah itu karena mereka terhubung dengan oligarki tertentu. Ambil contoh misalnya ketika penurunan presiden, ingat saya 3 presiden deh. Gitu. Pertama, Presiden Soekarno. Presiden Soekarno itu jangan dikira turunnya smooth loh ya. Itu ada permainan narasi, permainan intelijen tertentu yang kemudian berakibat kepada lengsernya Soekarno. Demikian juga lengsernya Soeharto. Demikian juga lengsernya Abdurrahman Wahid. Nah, ini kan juga terkait dengan soal pecah belah. Karena apa? Kerja-kerja untuk melengserkan yang kita sebut orang bertiga ini, itu juga membutuhkan campur tangan dari orang-orang pribumi. Saya ambil contoh saja misalnya Soeharto. Itu era Orde Baru. Dalam catatannya atau artikelnya si Jeffrey Winter, itu judulnya Oligarki and Demokrasi on Indonesia. Era 70-an masih smooth lah. Era 80-an ini situasinya berubah. Kenapa kok berubah? Anak-anak Pak Harto kan tambah besar, ya kan? Anak-anak Pak Harto tambah besar, tentu karena tahu bapaknya presiden, ingin cari fasilitas untuk memperkaya diri, ya kan? Yeah. Muncullah Tommy Soeharto membuat yang namanya Sepia, mobil sedan itu loh, Sepia Timor itu loh. Muncullah misalnya kalau nggak salah membangun pabrik Indomie si Siti Harjianti Indra Rukmana itu. Semua ingin menjadi kapitalis baru. Akibatnya kapitalis lama atau oligarki lama akan merisi. Wah, ini anaknya penguasa ini kok mulai mengganggu rezeki saya gitu. Disitulah dia bermain. Jadi era di mana pelengseran Soeharto itu dimulai 80. Mulailah khotbah ini melalui media, kan mereka bekerja juga melalui media juga. Media dibeli bisa, begitu loh, untuk menyuarakan terkait bagaimana rapuhnya kekuasaan. Indonesia di masa waktu itu konsumsi terkait dengan informasi itu belum terakses seterbuka hari ini. Media mungkin hanya beberapa, ya kan?
Nah, karena dibeli, maka suara yang dikeluarkan di media itu adalah suara tentang rapuhnya kekuasaan ini. Dari situ marahlah rakyat. Marahnya awalnya sih dalam hati, cuma lalu kemudian menjadi-jadi hingga kemudian meletus sampai 98 itu. Jadi kerjanya etape by etape dengan cara bagaimana kepemerintahan atau negara ini tidak berwibawa. Nah, Indonesia yang waktu itu pribuminya menelan mentah-mentah setting informasi ini akibatnya terbakar hingga meletusnya 98. Siapa yang menikmati? Kan begitu. Penikmat-penikmat terkait dengan pasca Soeharto ya oligarki juga. Apakah rakyat hidupnya berubah? Enggak. Dari dulu ya gitu-gitu aja gitu loh. Tapi peningkatan kekayaan pasca Soeharto dengan naiknya si Habibie ya, lalu kemudian setelah Habibie Abdurrahman Wahid menurut pandangan oligarki juga tidak selaras juga dengan kepentingannya, karena Abdul Wahid ini punya concern terkait dengan pemikiran koperasi. Koperasi itu sebetulnya satu-satunya pertahanan, tapi bukan koperasi merah putih loh ya. Koperasi ini satu-satunya pertahanan kalau Indonesia mau membendung kapitalisme itu atau pertumbuhan oligarki. But the problem, rakyat Indonesia ini disatukan untuk berpikir secara kolektif itu kan sulit. Maunya kan individual gitu. Suge dhewe ngono. Oh kancane melarat dibully kan begitu. Kaya sendiri gitu. Nah, makanya kemudian kerja kolektif terkait dengan Abdurrahman Wahid membentuk koperasi itu kan gagal. Pasca Abdurrahman Wahid juga tidak diteruskan. Pemimpin-pemimpin Nahdlatul Ulama pasca Wahid itu saya melihat jarang yang memahami terkait dengan ide-ide Wahid dalam soal membangun Indonesia. Yang banyak hari ini itu fanatisme agamanya mendominankan mazhabnya atas kelompok-kelompok Islam yang berbeda. Ini juga pecah belah ini. Nah, inilah makanya kemudian kasus pecah belah Indonesia ini bisa terkait dengan dua hal. Pertama soal fanatisme, yang kedua memang ada campur tangan terkait dengan kerja-kerja oligarki dalam konteks ingin melapangkan jalan rezeki bagi mereka sendiri. Saya kira di situ. Kopi dulu, Pak. Oh iya. Kok malaikat Mikael enggak bagi-bagi rezeki sama kita gitu. Kok ke oligarki aja, padahal mereka enggak sholat, enggak ini. Kita sholat aja enggak dibagi-bagi. Ya. Tentu ini ya mempunyai efek yang besar ketika kita ngobrol dari soal pecah belah ini. Nah, misal penjenengan sebagai peneliti sejarah gitu ya, di Islam, saya kira sedikit banyak penjenengan juga merekomendasikan untuk mengatasi terkait pecah belah ini, karena ketika kita tetap terpecah belah entah dari segi efek dari fanatisme ataupun oligarki, tentu ya kita nggak bisa membangun Indonesia gitu. Saya cukup sepakat ketika banyak yang belum memahami pemikiran Gus Dur, terutama terkait koperasi tadi, pendirian koperasi. Dan saya melihat kok dengan idenya Gus Dur untuk mendirikan koperasi itu seperti halnya Gus Dur itu ingin mewujudkan cita-cita reformasi itu tentang otonomi daerah. Ya, siapa yang menikmati reformasi 98? Kita bisa melihat kok kayaknya nggak ada yang terwujud cita-cita reformasi 98 gitu. Ya mungkin banyak orang yang mengaku tokoh penggerak 98 dan sebagainya. Tapi apa wujud dari cita-cita
jam 8. Nah, kemudian saya tertarik soal konsep umatan wahid. Kemudian ketika kita mencontohkan bagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad ketika di Madinah ya, dengan piagam Madinah. Itu bagaimana? Kehadiran Nabi Muhammad di Madinah itu, ingat ya, penting untuk dicatat bahwa visi Muhammad terkait dengan kenabiannya itu adalah to unify Arab, menyatukan Arab. Kenapa? Karena sebelum kemunculan Nabi Muhammad, Arab ini tidak ada yang disebut dengan kesadaran tentang umat itu. Yang ada kesadaran suku. Itu bisa dibaca di bukunya Abdul Aziz Ad-Duri itu, Takwinut Tarikhi li Umatil Arabiyah. Jadi konsep umat itu baru muncul di era Muhammad. Orang-orang Arab itu tidak menyadari tentang konsep umat, yang ada konsep suku. Dan suku-suku di Arab itu suku-suku yang satu sama lain saling mengikat khilfu. Mengikat khilfu itu mengikat persekutuan. Persekutuan ini diikat dalam konteks dominasi kepada suku-suku yang lemah. Nah, misalnya ini saya, kamu, terus teman saya, ayo kita khilfu yuk. Itu ada suku lemah itu, namanya Khasbir. Kita serang aja tanahnya, orangnya kita bunuh. Lalu kemudian kita serang itu misalnya kelompoknya tanahnya Khasbir. Setelah kita serang, orang yang kita bunuh, ini bagi kan, berbagi. Lalu kemudian ente menginginkan lebih banyak, saya juga menginginkan lebih banyak, pecah lagi ente sama saya, ente bergabung lagi sama, begitu seterusnya. Maka sebetulnya jahiliyah itu indikator utamanya bukan berhala. Indikator utama jahiliyah atau masa jahiliyah itu sebetulnya perpecahan itu, atau semangat kesukuan itu. Nah, kemunculan Muhammad itu memperkenalkan satu konsep baru yang belum ada di waktu itu, yang disebut dengan konsep ummah itu. Nah, dalam konsep ummah ini, satu-satunya yang menjadi hambatan itu adalah masalah primordialisme atau fanatisme kesukuan. Nah, memang tidak mudah menghapus ini karena itu butuh bertahun-tahun, dan ketika Nabi Muhammad wafat pun primordialisme juga masih muncul gitu. Tapi di dalam hal ini umatan wahidah dalam konteks Nabi Muhammad yang istilah itu ada di piagam Madinah, itu sebetulnya tujuan utamanya to unify Arab ini. Karena ini satu-satunya bangsa Semit yang belum bersatu. Bizantin sudah, lalu Persia sudah. Ini Arab ini masih suku-suku begini. Ini makanya kemudian Muhammad muncul dalam konteks to unify. Disitulah muncul umatan wahidah. Nah, cara menyatukannya bagaimana? Mengikat semuanya di dalam satu perjanjian. Perjanjian itu dikenal dengan piagam Madinah atau Sohifah Mu'ahadah, lembar perjanjian. Nah, di situ ada rule-nya. Bagaimana primordialisme itu tidak menjadi dominan dalam konteks ummah itu. Bagaimana posisi Pancasila? Bukannya Pancasila juga sebagai lembar persatuan ini? Sama sebetulnya Pancasila secara sohifah, but the problem ini pemimpinnya. Kalau Nabi Muhammad di Madinah, pemimpinnya kan Nabi, Rasul, konsisten dia menjaga itu. Indonesia, Pancasilanya sama, Indonesia undang-undangnya juga sama, tapi pemimpinnya concern nggak di situ? Atau jangan-jangan nyari keuntungan sendiri? Nah, ini berarti bukan soal sohifahnya, bukan soal Pancasilanya, tapi para pemain gitu loh.
pemain-pemain di Indonesia yang tidak ada lagi kesadaran terkait dengan soal Pancasila dan undang-undang. Berarti bisa nggak dikatakan bahwa kalau secara undang-undang ataupun aturan Indonesia itu sebenarnya cukup dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan sebagainya. Cuman sebenarnya di mereka Ya, betul, bisa dikatakan begitu. Kan itu diungkap oleh si pidatonya kalau nggak salah Profesor Yusril Iza Mahendra. Dalam hukum itu bukan hanya soal aturan tapi juga soal etik, kan begitu. Aturannya ada tapi etiknya nggak ada, maka ya hukum itu nggak jalan. Nah, kedua-duanya itu dibutuhkan terkait dengan agar Indonesia ini mampu dalam konteks umatan wahidah itu. Jadi soal hukum juga soal etik, dan harus ada pemimpin yang cakap, yang konsisten menjaga ketiganya ini. Baik, terakhir Bang, dalam momen 81 tahun kemerdekaan Indonesia begitu ya, dengan kondisi hari ini yang lagi banyak hoax yang tersebar, bahkan banyak tudingan-tudingan yang sebenarnya misalnya itu yang melakukan tapi dia menunjuk orang lain yang melakukan kayak gitu. Nah, menurut jenengan refleksi hari ini Indonesia hari ini ya kemerdekaan ke 81 tahun, apa sih yang perlu dilakukan untuk Yang perlu dilakukan adalah satu, saya kira itu satu, hilangkan primordialisme dalam bentuk apapun. Karena primordialisme itu menjelma, baik bisa dalam bentuk agama seperti fanatisme agama, bisa dalam bentuk suku. Misalnya orang Jawa dengan orang di luar Jawa itu tidak melihat orang di luar Jawa itu sebagai Indonesia, tapi dilihat sebagai lawan Jawa. Nah, itu namanya primordialisme suku. Nah, persoalan utamanya saya kira di sini, primordialisme, semangat kesukuan atau semangat keagamaan yang terlalu membela grupnya sendiri. Baik agama itu ada di dalam ormas-ormas atau di dalam kelompok-kelompok tarekat. Primordialisme tarekat kan juga banyak, ya kan? Ini saya yang paling dekat dengan Tuhan ini, karena wiridan saya bla 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 bla. Enggak, tarekat saya yang paling masuk ke ketuhanan karena bla 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 bla. Nah, itu primordialisme ada juga di wilayah kelompok-kelompok Buddhia seperti itu. Ya, mungkin itu dulu Pak Lutfi untuk sementara, dan tentu saya ingin membahas lebih lanjut penghubungan ini dengan pengundangan makinah yang haram yang kayaknya belum banyak yang mengobrolkan itu gitu. Ya, silahkan diobrolkan, ditanya, lalu kemudian kalau perlu dikritik, saya pikir itu tidak masalah. Baik. Terima kasih waktunya. Kita bisa berjumpa kembali. Iya, oke. Sama-sama, thank you. Jadi begitu penonton yang beriman dan beramal soleh begitu, bahwa tentu pada hari ini kita harus jeli untuk membaca apapun berita dan lain sebagainya, dan kita harus menghilangkan fanatisme dalam bentuk apapun. Saya nggak ingin menyimpulkan hasil obrolan ini karena semua orang bebas berpendapat, bisa menafsirkan, tentu harus dengan punya data yang jelas, argumen yang jelas, dengan referensi yang jelas. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Salam.